Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mayo Ibrahim Zaderi. Saya mahasiswa program studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Banten, semester 4 tahun akademik 2025-2026. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang transaksi e-commerce dan pandangannya dalam perspektif hukum Islam. Langsung saja ke pengertian e-commerce. E-commerce atau electronic commerce adalah kegiatan tentang jual beli barang maupun jasa yang dilakukan secara melalui media yang tidak usah kita berpapasan langsung atau ketemu orangnya, cukup melalui elektronik saja. Berikut unsur-unsur transaksi e-commerce. Dalam transaksi e-commerce ini terdapat beberapa unsur penting, yaitu penjual atau pelaku usaha, yang kedua pembeli atau konsumen, yang ketiga barang atau jasa yang diperjualbelikan, keempat media elektronik sebagai sarana transaksi, yang kelima itu sistem pembayaran elektronik, dan yang terakhir yaitu kesepakatan antara dua pihak, antara penjual dan pembeli. Contohnya itu ketika kita misalkan beli buku di online, pembelian melalui marketplace seperti toko online gitu. Prosesnya pembeli memilih buku, misalkan kita nge-search buku apa gitu, terus kita ngeklik, terus ada tuh abis itu tuh ada metode pembayarannya, bisa lewat bank dan juga e-wallet atau metode lainnya. Penjual mengirimkan barang sesuai pesanan, pembeli menerima barang dan melakukan konfirmasi penerimaan. Itu biasanya ini lewat kurir ya, dianterin paketnya gitu. Transaksi tersebut terjadi tanpa adanya pertemuan langsung antara penjual dan pembeli tadi, yang kayak yang pertama saya sampaikan. Bagaimana sih perspektif hukum Islam terhadap ini? Itu dalam hukum Islam, pada dasarnya transaksi e-commerce ini diperbolehkan selama memenuhi prinsip-prinsip syariah. Hal ini didasarkan pada kaidah fikih, yaitu al-aslu fil muamalat al-ibadah li'an yadulla dalil ala tahrimiha. Artinya pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sampai ada dalil yang mengharamkannya. Agar transaksi e-commerce sesuai dengan hukum Islam harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama itu adanya kerelaan kedua belah pihak. Transaksi ini harus dilakukan atas dasar suka sama suka tanpa adanya paksaan. Misalkan ada negosiasi lah antara penjual dan pembeli gitu, nyampe dua-duanya sepakat, itu baru bisa dilakukan. Barang yang jual belikan adalah hal, kalau barang haram misalkan barangnya hasil dari hak orang lain gitu, itu tidak bisa ya. Tidak mengandung goror, yaitu tidak mengandung ketidakjelasan mengenai barang, harga, jumlah atau kualitas barang. Jadi jelas secara, biasanya itu lewat di foto gitu, dikirimin ke konsumen gitu, gini minusnya apa gitu misalnya gitu. Dan tidak mengandung riba, adanya kejujuran, dan terakhir adanya kejujuran. Menurut saya e-commerce merupakan bentuk transaksi modern yang sangat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, mempermudah juga gitu kan. Kita lagi males belanja gitu, harus keluar gitu, tinggal diklik aja kan bisa gitu lewat toko online gitu. Jadi gitu dapat disimpulkan bahwa e-commerce ini adalah kegiatan jual beli yang dilakukan melalui media elektronik dan internet
Dalam perspektif hukum Islam, transaksi e-commerce ini hukumnya mubah atau boleh selama memenuhi prinsip-prinsip syariah, yaitu adanya kerelaan para dua pihak, objek yang halal, tidak mengandung gharar, tidak mengandung riba, serta dilaksanakan secara jujur dan adil. Demikian penjelasan dari saya ya. Saya harap dapat dimengerti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.